Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan sepasukan kaum muslimin, kurang lebih jumlahnya 3.000 orang, untuk melawan Romawi. Saat itu pasukan muslim dipimpin oleh 3 sahabat. Dalam hadis Bukhari disebutkan, Rasulullah menugaskan kepada sahabat Zaid bin Harithah sebagai pimpinan pertama. Lalu Rasul mengatakan kalau Zaid meninggal dunia, maka akan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan kalau juga Ja'far meninggal dunia, maka akan digantikan oleh sahabat ketiga, Abdullah bin Rawaha. Maka berangkatlah 3.000 pasukan ini sampai ke suatu tempat yang disebut dengan Mu'tah. Di sana telah menunggu 200.000 pasukan Romawi, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Terjadi perang yang sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang tersisa di Madinah menunggu kabar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberi kabar kepada Rasulullah tentang sengitnya kecamuk perang itu, sehingga Rasulullah kemudian menceritakan kepada para sahabat dengan informasi wahyu tersebut. Rasulullah mengatakan, aku melihat Zaid bin Harithah, pimpinan pertama, berjuang dengan luar biasa, maju dengan gagah berani, menerobos langsung ke jantung pertahanan musuh, dan dia gugur sebagai syahid. Lalu ketika panji perang itu mau jatuh, diambil oleh sahabat yang kedua, Ja'far bin Abi Thalib. Dan Ja'far kemudian mengambil panji perang itu, meneruskan perjuangan. Terpotong tangan kiri dan kanannya, gugur dia sebagai syahid. Akhirnya pasukan kemudian diambil alih oleh pimpinan kaum muslimin yang ketiga, Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha sempat ragu sedikit sebelum akhirnya dia juga ikut memimpin pasukan dengan gagah berani, berjuang, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kaum muslimin dalam perang Mu'tah itu. Ada 20.000 pasukan musuh yang kalah, yang meninggal dunia, dan hanya sedikit belasan orang dari kaum muslimin yang gugur sebagai syahid. Yang menarik adalah Rasulullah mengatakan di Madinah kepada para sahabat, aku melihat Allah menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk Zaid bin Harithah di surga. Kasurnya empuk. Aku juga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan di surga ranjang yang empuk, kasur yang empuk untuk sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Setelah itu Rasulullah diam sejenak. Kemudian beliau melanjutkan, aku juga melihat sahabat yang ketiga, Abdullah bin Rawaha, dia juga dibaringkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kasur yang empuk di surga. Bedanya, kasur milik Abdullah bin Rawaha itu agak miring sedikit. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini memberi kepada kita sebuah pesan yang luar biasa, bahwa amal boleh sama, pekerjaan ibadah boleh sama, tapi balasan yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berbeda. Ragu sedikit saja dalam menjalankan perintah Nabi, ragu sedikit saja dalam berjuang fisabilillah, dalam melaksanakan ibadah, ternyata bisa mengurangi pahala yang kita terima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Abdullah bin Rawaha dengan sedikit keraguan, tapi dia gugur di medan juang sebagai syahid, ranjangnya miring sedikit, kita khawatir, kita yang beribadah hari ini dengan penuh keraguan, kita beribadah tidak maksimal, kita hari ini beribadah kurang ikhlasnya, kita khawatir di hadapan Allah jangan-jangan ranjang kita di surga kalau ada miring sehingga kita tidak bisa menempatinya, atau jangan-jangan kita tidak punya ranjang di surga. Na'udzubillah. Puasa kita, ibadah kita, sholat kita, hendaklah kita laksanakan dengan maksimal, dengan penuh keikhlasan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada keraguan dalam melaksanakan ibadah.
agar pahala yang sempurna menjadi milik kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.